di sini penuh makna. Di Akmala Sabila cinta tercipta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mencari Ridho Ilahi Cirebon Mengaji 30 Hari bersama SMA ITA Akmala Sabila dan Bank BJB Cabang Sumber. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Sobat Akmala. Sekarang kita di episode 29 yang artinya sudah sangat mendekati akhir ya program spesial Akmala Sabila ini. Seperti biasa kita akan bertadarus bersama hari ini surat Al-Ma'un sampai Al-Kafirun. Baik Sobat yang Akmala yang ada di rumah dan yang ada di studio, kita ambil Al-Qur'annya, kita buka dan mengaji bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ma'abattum wala antum 'abiduna ma'a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Semoga bacaan Al-Quran yang kita dengarkan hari ini menjadi penyejuk hati dan menambah keimanan kita. Baik Sobat Akmala yang ada di rumah, pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan tausiah dengan tema zakat sebagai jembatan kasih sayang, bukan sekedar kewajiban. Dalam Islam, zakat bukan hanya kewajiban tetapi juga sarana menumbuhkan kepedulian dan kasih sayang kepada sesama. Baik, langsung saja kita dengarkan tausiah dari Ustadz Muhammad Habib Harusani MPD. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin ya. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du, ya anak-anakku semua yang ada di rumah, yang ada di pondok, yang insyaallah berbahagia pada sore hari ini ya. Karena sebentar lagi kita berbuka puasa dan insyaallah juga ya tidak terasa. Mudah-mudahan nanti malam ada pengumuman ya terkait dengan kapan kita lebaran ya. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan ya di hari ke-29 ini ya. Mungkin juga udah ada yang lebaran ya Kristian ya. Ada yang udah lebaran ya. Baik, pada sore hari ini kita membahas dan berdiskusi dan men-sharingkan tentang zakat ya. Mungkin kita merasa nih anak-anakku semua yang ada di rumah, yang ada di pondok ya, bahwasanya uang yang kita keluarkan untuk zakat, uang yang kita keluarkan untuk jajan ya, uang yang kita keluarkan untuk jajan atau jajanan kita atau umi, bunda atau teman-teman semua sahabat Akmala yang di rumah, uang yang kita miliki untuk kebutuhan hidup kita ya, itu kita keluarkan dan kebutuhan kita itu semakin banyak ya. Dan kita merasa ada suatu hal hati kita nggak tenang, uang banyak nggak tenang, uang sedikit nggak tenang. Jadi kata istilah pepatah mengatakan ya, mungkin di dompet kita itu ada ya hak
buat orang lain ya, untuk kita keluarkan supaya tenang. Jadi kalau orang yang sering membayar sedekah, zakat mal, itu hatinya pasti tenang ya. Ayah bunda yang mungkin juga punya kelebihan harta ya alhamdulillah jikalau mengeluarkan zakat malnya. Tapi alhamdulillah dan terima kasih pada orang tua seluruh dari mulai RA, SD, SMP, SMA yang telah membayar zakat di Yayasan Akmal Sabilillah. Semoga Allah ya memberikan balasan, dan insya Allah kewajiban zakat ini kita ajarkan pada anak-anak kita ya, karena sesungguhnya dalam sebuah pendidikan mengajarkan seseorang itu harus dengan teladan dan contoh ya. Kita sudah mencontohkan anak-anak kita membayar zakat di Akmal Sabilillah ya. Jadi zakat itu sebuah kewajiban, Kak. Bagaimana kita semua generasi Z ini ya harus melakukan sebuah edukasi kepada teman-teman juga. Jadi walaupun masih pelajar tapi sudah bisa bayar zakat walaupun zakatnya masih dari orang tuanya. Itu sebuah pendidikan ya. Zakat itu uang yang kita keluarkan kalau secara matematika tidak berkurang ya, bahkan secara ilmu langit itu akan bertambah ya. Karena ada hadis yang mengatakan harta tidak akan pernah berkurang karena sedekah. Ini hadis dari Imam Muslim ya. Jadi harta yang kita keluarkan itu tidak akan pernah berkurang kalau untuk sedekah ya, malah bertambah. Tapi yang membuat kita kurang karena kita berbagi itu mindset kita, ustazahnya. Kita takut nih ya, mau mudik ya, nggak punya uang ya, kita nggak mau mengeluarkan uang. Padahal kalau kita udah diniatkan, Bismillah ini uang buat ini, akhirnya Allah memberikan kembali lagi kebaikan ya. Nah ini buat anak-anak semua nih. Nanti kalau dapat THR, dapat THR kan dari orang tua karena full puasa ya. Jadi di rumah anak-anak SD ya. Nah, sedekah itu ya banyak caranya. Ya kita zakat itu kan tujuannya kan membersihkan harta. Ya, ada juga kalau selain zakat, karena zakat insya Allah mereka sudah paham ya, anak-anak kita semua di SD sudah diajarkan. Ada sedekah nih, yang memang ini harus diajarkan juga. Zakat dan sedekah ini ya, kalau orang sudah terbiasa sedekah, zakat itu mudah sekali, nggak ragu-ragu ya. Maka sedekah ini harus diajarkan. Kalau dapat THR nih, THR-nya dapat ada yang 500.000, ada yang 200.000, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Nah, dari dulu waktu saya SD, SMP beda. SD THR lebih banyak dari SMP karena SMP sudah ngasih sedikit, SMA lebih sedikit lagi yang ngasih. Ya, bener nggak? Apa sama? Banyak. Kamu orang dapat THR banyak atau sedikit? Uang THR-nya buat apa? Kalau misalkan dikasih THR, nabung. Selain nabung, oke, handphone. Ada yang beli handphone? Siapa lagi? Loneta, THR-nya buat apa uangnya? Barang ya. Oke ya, kita ajarkan pada kalian semua ya. Ketika kita punya sebagian rezeki kita ya, sebenarnya tidak hanya, mohon maaf ya, orang yang di jalan yang minta-minta gitu atau tidak pengamen, tapi sedekah kita itu contoh. Misalkan Kakak Mora punya adik nih ya, adiknya tuh ceritanya pengen jajan batagor, somai, ketoprak ya. Mora punya uang banyak ya. Salah satu kita memberikan adik kita jajan juga itu salah satu upaya kebaikan ya. Ya dari contoh kecil gitu. Jadi kalau sama adik jangan pelit ya. Ada yang punya kakak, kakaknya lapar, pengen ketoprak ya. Besok lebaran tuh ya, aduh dek beli ketoprak dong. Kakak minjem uang dulu. Nggak mau pelit. Nah budaya pelit ini harus kita hilangkan. Sedikit ya kita kasih buat kakak kita ketika kita contoh nih ya, kakak sama mama, sama ayah, sama bunda, sama umi abi ya. Kalau kita punya sedikit rezeki ya, ada THR-an, walaupun itu uang dari orang tua kita, diajarkan supaya sampai besar kalian ya nggak hitung-hitungan sama orang tua, nggak boleh hitung-hitungan sama orang tua itu ya. Kalau orang tua ngasih minta dikasih lagi gitu, kamu harus inisiatif sampai besar. Nanti kamu sudah menikah, kamu udah tersistem itu. Kalau orang tua waktunya harus kamu beri bahagia, banyak bahagia. Orang tua tidak hanya uang sih, banyak ya keinginan orang tua ya. Jadi mamahnya pengen apa, misalkan nih kakak nih ya di rumah nih, kakak suka jajan kan, coba siapa yang suka jajan di rumahnya? Kak Ziza, jajan apa Zah?
Contoh apa makanan kesukaan Aziza? Dimsum mentai. Kalau beli dimsum mentai, di rumah ada berapa orang? 5. Dikasih, ditawarin. Mamah ayahnya ditawarin, mamah mau nggak dimsum. Jadi kalau kamu punya makanan, makan di depan keluarga, jangan langsung lep karena sedikit. Mah mau nyobain nggak? Ayah mau nyobain nggak? Kakak mau nyobain nggak? Dek mau nyobain nggak? Dek? Walaupun nanti adiknya tuh kalau biasa kakak adik berantem, jangan banyak ya. Nah, kalau begitu kan kita harus nawarin, mah sebelum mau beli mentai di Sam mau nitip nggak? Kalau mama sih biasanya nggak usah gitu ya. Kalau adek nitip kakak yang bayar, nah, gitu misalkan gitu kan. Kalau mama sama ayah pasti nggak mau ya. Biasanya nolak, dah buat kakak aja misalnya. Tapi ya walaupun mamahnya nolak, kakak inisiatif, mah mau nggak mah? Nah, walaupun ditawarin dulu, yang penting kita sudah membiasakan menawarkan ya makanan pada orang tua kita. Yang kedua ya, perbuat baik itu ya, zakat, sedekah itu merupakan habit kebiasaannya, pembiasaan diri. Kalau sudah terbiasa berbuat baik dan mau membantu menolong orang lain pasti nggak akan berat. Tapi kalau misalkan jarang dilakukan itu pasti berat sekali. Maka ya saya berharap para santri ya di sini nanti kalau punya uang banyak ya, jangan lupa kasih di sekeliling ya. Kalau mau beli bakso jangan satu, adiknya dikasih, kakaknya dikasih, ayahnya, bundanya ditawarin ya. Minimal nawarin deh. Kalau mamanya nggak mau dibelikan satu buat bareng-bareng misalkan, itu perhatian, pembiasaan yang baik. Maka santri Akmala, santriwati Akmala, anak-anakku berada di rumah, zakat sedekah ini adalah pendidikan bagi kita sedang belajar. Kalau kita sudah suatu saat menjadi orang sukses, ya insya Allah kita bisa menjadi orang-orang yang dermawan, ya bisa menjadi orang yang bisa lebih ya memberi buat banyak orang. Dan insya Allah itu kalau kita ibaratkan Rasulullah dan para sahabat itu dulu begitu, saling membantu anak-anak yatim, anak-anak fakir, anak-anak orang miskin, ya orang pengangguran, orang yang nggak kerja, ya kalau kerja pengangguran itu kan ya, kita perlu kasih ya. Walaupun kasihlah zakat dan sedekah untuk orang yang sekeliling kita, terdekat kita. Jangan jauh-jauh dulu, yang terdekat ya. Umi, abi, ayah, bunda yang terdekat di lingkungan kita ya. Mohon itu bisa menjadi perhatian kita semua. Semoga Allah memberikan rizki yang lapang untuk kita semua ya. Masya Allah Ustadz, tema kali ini benar-benar menjadi pengingat ya, dan menyadarkan kita betapa pentingnya zakat itu ya sahabat Akmala. Dan seperti yang Ustadz bilang tadi, kalau kita merasa gelisah karena uang kita lebih, apalagi uang kita sedikit ya, bisa jadi ada hak orang lain di dalam dompet kita. Dan maka dari itu kita harus selalu berzakat, karena harta yang kita keluarkan di jalan Allah tidak akan pernah berkurang. Justru itulah yang sebenarnya kita simpan. Zakat bukan sekedar kewajiban, tetapi bukti bahwa kita peduli kepada sesama. Baik sobat Akmala yang ada di rumah, tidak terasa kita berada di penghujung acara. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dian Musyarofa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.